Mahabharata diraih waktu yang menghamparkan kisah kuno tentang dua keluarga sepupu Pandawa dan Kurawa yang saling berhadapan dalam dilema terbesar umat manusia. Ini bukan sekadar perang memperebutkan mahkota, melainkan pertempuran batin di setiap hati manusia. Memilih jalan kebenaran meskipun sulit atau mengikuti nafsu dan kebatilan. Bagaimanakah takdir mempermainkan mereka? Dan bagaimanakah sebuah perang saudara mengubah sejarah selamanya? Simaklah musim ketiga masa leluhur Pandawa pada episode pertama Kanyasa Seraya dalam kisah Sarotama, sang penentu takdir para dewa. Pada episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa pencarian Arya Dharmaruci membuahkan hasil dengan ditemukannya Raden Kanyasa yang tengah bertapa di hutan Wimana. Namun, pertemuan itu terinterupsi oleh kedatangan Batara Narada yang mengabarkan bahwa Kahyangan Suralaya sedang digempur oleh Prabu Kuramba dari Pringgodani. Demi menunaikan tugas suci melindungi Kahyangan, Kanyasa dan Dharmaruci pun berangkat bersama Batara Narada menembus angkasa. Begitu menginjakkan kaki di Kahyangan Suralaya, pemandangan yang menyambut mereka sangat mengerikan. Tempat yang biasanya agung dan tentram itu kini porak-poranda. Pilar-pilar pualam yang megah tampak hancur berserakan dan sebagiannya retak. Tanah suci terbelah menjadi parit-parit dalam, dan hawa panas yang menyesakkan bercampur bau terbakar menggantung tebal di udara akibat amukan Prabu Kuramba yang membabi buta. Wilotama, keluar kau, Batari Wilotama, jangan bersembunyi di balik kemegahan ini. Raung Prabu Kuramba dengan suara menggelegar yang menggetarkan seluruh jagat. Sementara setiap ayunan lengannya yang besar membuat para dewa yang mencoba menghadang terpental jauh. Kekuatan amarahnya telah melampaui batas hingga tak ada satupun penghuni langit yang sanggup menahan lajunya. Batara Indra, penolakan ini adalah penghinaan. Jika aku tidak bisa memiliki Batari Wilotama, maka kalian, para dewa penghuni Kahyangan, akan aku tumpas. Teriaknya lagi sambil menghantamkan tinjunya ke lantai pelataran. Batara Narada yang sudah sampai di Kahyangan segera membawa Kanyasa dan Dharmaruci menerobos puing-puing untuk menghadap Batara Indra yang berdiri tegang mengawasi medan laga. Sang penguasa langit itu tidak menoleh, matanya tetap tertuju pada sosok Kuramba di kejauhan. Angger Kanyasa, waktu sudah terlalu sempit, tidak ada ruang lagi untuk basa-basi. Ucap Batara Indra dengan suara singkat dan tegas. Ia kemudian mengulurkan sebuah benda pusaka yang memancarkan cahaya redup namun berwibawa. Terimalah panas Sarotama Iningger, jangan pernah ada keraguan dalam menggunakannya atau sasaranmu akan meleset. Sekarang pergilah, hadapi Kuramba, perintahnya. Kanyasa menerima pusaka itu dengan kedua tangan yang gemetar. Ia bisa merasakan getaran hebat di dadanya, sebuah beban tanggung jawab yang luar biasa berat. Hamba mengerti, Pikulun. Keputusan ini akan menentukan nasib banyak pihak. Bisik Kanyasa dengan penuh kesadaran. Di sampingnya, Dharmaruci hanya bisa berdiri kaku dengan wajah tegang, mengamati setiap gerak-gerik raksasa Pringgodani itu tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Keduanya segera bergerak mendekati Prabu Kuramba. Menyadari kehadiran dua sosok manusia, Prabu Kuramba menghentikan serangannya sejenak. Ia tertawa merendah memandang remeh ke arah Kanyasa dan Dharmaruci. Dasar manusia-manusia gemblung. Apa yang kalian cari di tempat para dewa ini? Mencari mati? Ejek Kuramba dengan tatapan menghina. Kanyasa berdiri tegak, membusungkan dada untuk menutupi kegelisahannya. Oi, Prabu Kuramba, raksasa tak tahu diri. Aku Kanyasa, dan aku datang bersama saudaraku Arya Dharmaruci untuk menghentikan kegilaanmu.
serunya dengan suara lantang yang membelah kebisingan. Mendengar nama Dharma Ruci disebut, ekspresi wajah Kuramba berubah drastis. Matanya yang tadinya merah kini semakin memerah saga, mengeras penuh kebencian yang mendalam saat menatap sosok Dharma Ruci. Hah? Dajjal laknat keparat, Dharma Ruci, anak dari Pati Sadaskara dan Dewi Sastapi? Desis Kuramba dengan gigi bergeretak hingga ludahnya memercik. Keparat, ayahmu yang membunuh ayahku. Hari ini, hutang darah itu harus kamu bayar. Sekonyong-konyong Kuramba melesat, menerjang Dharma Ruci dengan kekuatan penuh. Gerakannya yang eksplosif menciptakan dentuman di tanah. Ia menyerang Dharma Ruci bertubi-tubi dengan niat membunuh yang tak terbendung lagi. Dharma Ruci berusaha keras bertahan, melompat dan menghindar ke samping. Namun kekuatan fisik raksasa itu terlalu besar. Sebuah hantaman dari Prabu Kuramba mengenai bahu Dharma Ruci dengan telak, membuat tubuh Dharma Ruci terpental dan jatuh berguling-guling di atas lantai batu berkali-kali. Kekuatannya terlalu besar, rintih Dharma Ruci. Napasnya tersengal-sengal, darah segar mulai mengalir dari pelipisnya setelah sebuah pukulan susulan yang hampir saja menghancurkan tulang dadanya. Melihat nyawa saudaranya berada di ujung tanduk, Kanyasa tidak tinggal diam. Ia segera melompat ke arah berlawanan untuk memancing perhatian sang raksasa. Hoi Kuramba, raksasa tengik, ayahmu memang pantas mati dan kau akan menyusulnya. Amarah Prabu Kuramba semakin menjadi seperti api yang disiram minyak. Ia segera berbalik dengan raungan amarah yang memekakkan telinga. Namun terlambat, Kanyasa sudah berada dalam posisi yang mantap. Tanpa perlu banyak bicara lagi, Kanyasa menarik busurnya sekuat tenaga hingga lengkungan gandewanya mencapai batas maksimal. Dalam satu tarikan nafas yang mantap di tengah kekacauan, panah Sarotama dilepaskan. Anak panah itu melesat lurus bagaikan kilat, membelah udara dan menembus tepat di tengah dada Prabu Kuramba. Ambukan raksasa itu terhenti seketika. Matanya membelelak, tubuh raksasanya terhuyung ke belakang sebelum akhirnya roboh menghantam tanah kahayangan dengan suara dentuman berat yang menggetarkan seluruh kahayangan. Hening yang mencekam tiba-tiba menyelimuti Suralaya. Patih Saswamurtyu yang melihat gustinya telah tewas segera menyadari kekalahan mereka. Dengan panik, ia memberi perintah kepada semua pasukannya yang masih tersisa. Mundur! Mundur! Cepat tinggalkan tempat ini! Pasukan raksasa dari Pringgodani pun lari kocar-kacir meninggalkan medan pertempuran yang sudah hancur lebur. Kanyasa perlahan menurunkan busurnya. Nafasnya masih memburu karena ketegangan yang baru saja lewat. Ia segera menghampiri Dharma Ruci yang masih terduduk lemas sambil memegangi lukanya. Sudah berakhir Dharma Ruci. Semuanya sudah selesai, ucap Kanyasa dengan nada suara yang melunak. Dharma Ruci mencoba tersenyum tipis meski harus meringis menahan perih di sekujur tubuhnya. Aku nyaris berpamitan dengan nyawaku, gumamnya pelan. Kanyasa hanya mengangguk, matanya menatap sekeliling kahayangan yang kini kembali sunyi, menyisakan puing-puing sebagai saksi bisu. Kemenangan ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi tentang waktu dan keputusan yang tepat, pungkas Kanyasa dengan nada penuh perenungan. Apakah Kanyasa dan Dharma Ruci akan mendapatkan penghargaan dari para dewa atas jasa mereka? Dan berapa lama lagi mereka harus tinggal di Suralaya? Simak lanjutannya hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.